Olahraga saat perut kosong membantu membakar lemak lebih cepat. Dan enggak, maaf guys, coba pikir begini, apa performa mobilmu lebih baik kalau bensinnya kosong? Kamu tenang nggak kalau pergi keluar kota waktu baterai ponselmu cuma 5%? Enggak kan? Jadi, jangan perlakukan tubuhmu seperti itu juga ya. Kamu nggak akan merasa bugar waktu olahraga saat kamu lapar. Tapi makan terlalu banyak sebelum olahraga juga nggak akan produktif. Nggak ada kan orang yang lari di taman setelah makan opor ayam pas lebaran? Cuma orang gila yang begitu. Orang-orang bakalan ngantuk dan cuma pengen nyantai, nonton TV, dan duduk-duduk di sofa sama kucing. Meski kamu bangun dan berhasil sampai di gym pun, kamu mungkin akan mengalami kram perut ya. Kamu tahulah ya, kamu tidak akan punya cukup stamina, kecepatan, atau kekuatan untuk membakar kalori sebanyak itu. Mending kamu tidur aja dan olahraga besoknya. Jadi, jangan makan terlalu banyak. Pilih makanan lebih ringan atau camilan sehat untuk meningkatkan energi dan membantumu berhasil melewati sesi gym. Makanan sempurna sebelum nge-gym harus mengandung protein, karbohidrat, dan air. Kamu bisa makan oatmeal, smoothies buah, Greek yogurt, kacang walnut, atau kombinasi ayam dan nasi. Wajar kalau nafsu makanmu bertambah saat kamu mulai olahraga rutin. Kalau masih lapar, coba bagi waktu makanmu. Makanlah setengah porsi sebelum olahraga dan setengah lagi sesudah olahraga. Kalau olahragamu ingin maksimal, tubuhmu harus mencerna makanan yang baru kamu makan agar bisa menggunakannya sebagai energi. Air bisa membantu, tapi seperti makanan, jangan minum terlalu banyak. Menghidrasi tubuh memang penting, terutama saat kamu berolahraga. Tapi minum segalon air sekaligus juga tidak bagus, terutama kalau kamu mau lari, berenang, atau angkat beban. Minumlah air sedikit demi sedikit seharian. Kalau lupa, jangan menggantinya sebelum olahraga. Kamu bukan botol minum, cara kerjanya nggak kayak gitu. Jumping jack 100 kali dengan kantong kemih penuh itu nggak asik dan nggak sehat juga. Minum terlalu banyak air sebelum berolahraga bisa berisiko bagi tubuh. Tubuh tidak terbiasa menangani jumlah air yang banyak sekaligus, dan kamu mungkin akan merasa lemas dan kurang energi. Selain itu, air sebanyak itu bisa membuang garam bermanfaat dari tubuhmu. Kalau kamu merasa kurang minum sebelum olahraga, minum saja sedikit-sedikit saat olahraga, dan makan buah sekitar 20 menit sebelum pergi ke gym. Bisa apel, jeruk, atau pisang. Kopi, matamu masih tertutup dan kamu mendengar suara alarm di kejauhan. Oh, jam 5:30 dan kamu harus bangun supaya bisa pergi ke gym jam 7. Udara dingin dan di luar masih gelap. Matamu setengah tertutup. Bangkit dari kasurmu yang nyaman mungkin bukan prioritasmu sekarang. Apa bangun tanpa kopi kadang rasanya mustahil? Sekitar 85% orang dewasa mungkin setuju. Sebanyak itulah orang yang minum kafein secara rutin. Kafein mendorong sistem saraf pusat agar kamu menjadi lebih efisien dan fokus pada apa yang kamu lakukan. Ya, itu termasuk olahraga. Kamu bisa membakar lebih banyak kalori dan berlatih lebih keras dengan minum kopi sebelum olahraga, terutama kopi hitam. Dan porsinya 1 mug biasa ya, bukan ukuran besar yang dijual di drive-thru. Kopi menekan nafsu makan, jadi kamu tidak akan makan terlalu banyak, dan itu meningkatkan performa aerobik dan anaerobikmu. Aerobik berarti kardio, seperti lari, berenang, atau bersepeda. Sementara itu, olahraga anaerobik termasuk sprint, lompat, angkat beban, atau olahraga lain yang membutuhkan usaha maksimal dalam waktu singkat. Kafein juga membantu otot lebih cepat pulih. Sangat berguna kalau kamu berlatih setiap hari. Kedengarannya bagus kan? Tapi bukan berarti kopi adalah ramuan ajaib yang akan meningkatkan energimu kapanpun kamu meminumnya. Semakin banyak kopi yang kamu minum, semakin kamu membutuhkannya. Tubuhmu akan terbiasa dengan jumlah kafein yang besar. Jadi, 1 gelas pun bakal nggak cukup lagi. Jumlah kafein harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah sekitar 3 cangkir kopi ukuran normal. Jangan olahraga setiap hari. 2 atau 3 hari seminggu di gym bisa membantumu membakar banyak lemak, asal kamu nggak makan camilan waktu liburan gym. Ya, tubuhmu butuh waktu untuk beregenerasi, dan kamu butuh hari libur agar tubuh bisa mengubah lemak menjadi energi. Kalau sudah merasa lebih bugar, kamu bisa berolahraga 4 atau 5 hari seminggu. Tapi ingat ya, biarkan tubuhmu istirahat. Kamu pantas mendapatkannya.
Melakukan kardio sebelum angkat beban mungkin bukan ide bagus. Tapi jangan salah paham, kalau tujuanmu olahraga untuk maraton, kamu boleh kardio. Tapi kalau kamu cuma mau bakar lemak dan menurunkan berat badan, lakukan sebaliknya. Kalau kamu latihan kardio dulu, energi untuk olahraga lain akan terpakai. Artinya, kamu tidak bisa memberikan performa 100% untuk angkat beban dan kamu bakal nggak ada semangat lagi di akhir. Kalau angkat beban lebih dulu, kamu akan merasa cukup kuat untuk melakukan semua repetisi yang kamu butuhkan. Performamu bakal lebih baik. Tentu saja, beberapa orang lebih suka melakukan kardio lebih dulu. Kalau kamu juga gitu, setidaknya lakukan kardio ringan sampai menengah. Cukup untuk memanaskan tubuhmu dan meningkatkan performa, bukan menguras energi untuk tujuan olahragamu. Satu hal lagi, latih inti tubuhmu. Inti tubuh itu bukan cuma perut six pack, tapi semua otot yang menstabilkan dan menggerakkan tulang belakangmu, serta membantumu mendapatkan tenaga saat kamu melakukan apapun. Jadi, itu rahasianya. Kamu tidak perlu melatih otot perutmu, kamu hanya perlu memastikan otot itu mengencang saat kamu melakukan latihan lain di gym. Pastikan kamu melatih inti tubuh sebelum melakukan deadlift, bench press, squat, bahkan free weight bicep curl. Itu akan mengubahmu menjadi atlet sempurna. Kamu bangkit dari kasur, minum kopi, dan akhirnya tiba di gym. Penuh motivasi, tekad, disiplin, waktu, dan uang untuk biaya gym. Selamat, tapi yap, ada tapinya. Pastikan kamu datang ke gym dengan penuh kesabaran juga. Hal bagus tidak terjadi dalam semalam. Jadi, sayangnya, kamu nggak bisa nge-skip. Kesabaran dan ketekunan masih menjadi kunci utama untuk keberhasilan. Batasi waktu latihanmu menjadi sekitar 1 jam agar kamu benar-benar memaksimalkannya. Jangan melakukan terlalu banyak pemanasan yang bikin tubuhmu lelah. Itu salah, dan kamu bisa cedera. Lakukan latihan gerakan singkat yang membuat jantung terpacu. Lalu istirahat 5 menit. Minum sedikit air. Jalan-jalan, cari udara segar, dan dengarkan musik. 5 menit itu akan membuat perubahan. Jangan tidur siang sebelum olahraga. Nggak apa-apa sih kalau kamu tipe orang yang bisa tidur 20 menit, lalu bangun dan merasa bugar. Ahli tidur siang memang begitu. Kalau lebih lama, tubuhmu akan benar-benar bingung saat berjalan ke gym. Tidur siang atau tidak, kamu mungkin sebaiknya nggak nge-gym kalau lagi capek banget. Kamu butuh nutrisi dan istirahat sebelum mulai mendorong tubuhmu sampai ke batasnya. Atlet menghabiskan uang banyak loh untuk makanan sehat, vitamin, perawatan spa, juga ranjang mahal. Kalau nggak, latihan mereka akan sia-sia. Jadi, apa hubungannya semua itu dengan menurunkan berat badan? Pergi ke gym sesekali aja nggak cukup. Kamu harus memaksimalkan olahraga pakai otak. Ini kayak road trip buat tubuh. Akan butuh waktu lama. Tapi kalau kamu mau menikmati perjalanannya, kamu harus bikin perencanaan di depan. Kalau kamu melakukan itu, lemakmu akan terbakar. Kalau tidak, kamu malah cedera. Terus, gimana nanti kamu olahraganya? Iya kan?